Di balik senyum dan semangatnya, ada beban yang tak terlihat. Beban yang pernah ditanggung oleh satu nama besar, Megawati Hangesti Pertiwi. Dan kini, beban itu jatuh di pundak Elisa Janet. 2 musim terakhir, Red Sparks hidup dari tangan dan tenaga Megawati. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah nyawa tim, pencetak poin utama, simbol harapan di setiap laga sulit. Kini, semua mata di Korea beralih pada Elisa. Ia datang dari Italia dengan label besar, The Next Mega. Label yang terdengar indah di media, tapi terasa berat di hati seorang pemain yang baru saja menginjakkan kaki di tanah asing. Namun Elisa bukan tipe yang mundur. Ketika bola pertama dilambungkan di laga debutnya melawan Pink Spiders, ia tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini ujian. Dan malam itu, ia menjawab dengan kekuatan. Spike-nya menghentak, menembus blok, membuat arena bergemuruh. 1 demi 1 poin dikumpulkannya hingga total 26 poin di akhir laga. Tapi meski ia berjuang sendirian, hasilnya tetap pahit. Red Sparks kalah 1-3. Elisa menatap papan skor itu lama. Mungkin di benaknya ia teringat Mega. Bagaimana Mega dulu juga pernah kalah di awal musim, tapi tetap berdiri, tetap berjuang, sampai akhirnya membawa Red Sparks ke puncak V-League. Kini, jalan itu harus ia lalui sendiri. Tanpa YM Haeseon, tanpa Wipa Wei, tanpa keseimbangan yang dulu membuat Red Sparks berbahaya. Ia harus menjadi pencetak poin, pemimpin moral, dan simbol kebangkitan sekaligus. Semuanya dalam satu bahu. Tapi justru di sanalah lahirnya karakter besar. Mega dulu tumbuh di bawah tekanan yang sama. Diterpa kritik, diragukan, namun akhirnya dihormati seluruh Korea. Dan kini, semua tanda menunjukkan sejarah itu mulai terulang. Nama Elisa Janet mungkin belum sebesar Megawati, tapi tekad dan semangatnya terasa sama. Laga berikutnya melawan GS Caltex akan menjadi panggung penentuan. Apakah Elisa akan runtuh di bawah tekanan, atau justru bangkit, membuktikan bahwa ia pantas meneruskan jejak sang Ratu Red Sparks? Apapun hasilnya, satu hal pasti, V-League baru saja menemukan kisah baru yang layak diingat. Kisah tentang seorang pemain yang datang dari jauh untuk menanggung beban besar dan mungkin, hanya mungkin, menulis ulang sejarah Red Sparks. Inilah kisah tentang penantian panjang, semangat yang tak padam, dan nama besar yang mengguncang Liga Voli Turki. Megawati Hangesti Pertiwi, sang Megatron dari Indonesia, dan klub barunya, Manisa BBSK, sedang jadi buah bibir seluruh negeri. Sabtu sore, 18 Oktober 2025, seharusnya menjadi momen bersejarah bagi publik Manisa. Kota kecil yang dulu tenang, kini berdenyut oleh antusiasme ribuan fans yang menanti debut sang bintang Asia. Tapi sayang, rencana itu lagi-lagi tertunda. Untuk kali kedua dalam 3 pekan pembukaan liga, Manisa BBSK tak jadi bertanding. Lawannya, Edremit Belediye Altin Oluk, memutuskan mundur dari kompetisi hanya beberapa hari jelang laga. Sebelumnya, pada pekan pertama, tim İzmirspor juga memilih tidak melanjutkan musim. Deja vu, tulis salah satu fans di X, kesal. Kami sudah siap tapi lawan terus menghilang. Namun meski Megawati belum juga menjejakkan kaki di lapangan, pesonanya justru makin menggila. Sejak ia diumumkan bergabung pada bulan Juli, akun Instagram Manisa BBSK langsung melonjak ke ratusan ribu pengikut baru. Media-media Turki menyebutnya sebagai fenomena Asia Tenggara. Pemain yang mengubah peta popularitas klub kasta kedua. Dia datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai fenomena, tulis Volito Magazine. Sayangnya,
Cedera ringan saat membela timnas Indonesia membuat pelatih Gorem Kazan menahan diri. Kami tak mau ambil resiko, ujarnya. Megawati adalah bagian penting proyek jangka panjang. Saat dia siap, dia akan jadi pembeda. Dan sementara Megatron memulihkan diri, timnya membuktikan satu hal penting. Mereka bukan tim pelengkap. Lihat saja laga pekan kedua kontra Yeshilut SK. Pertarungan 5 set yang menegangkan. Setelah tertinggal, Manisa bangkit luar biasa. Setter muda Ceida Korkmaz mengatur serangan seperti maestro. Sementara middle blocker Firdaus Kiremichi menjadi benteng baja di depan net. Set kelima jadi panggung keajaiban. Blok demi blok Firdaus mematikan membuat lawan tak berkutik. Manisa menang dramatis dan seluruh penonton bersorak seperti juara dunia. Kemenangan itu menegaskan karakter baru Manisa, tim yang pantang menyerah. Mereka kini duduk di posisi ke-6 klasemen, 2 poin penting dikantongi dan rasa percaya diri meletup. Sementara media Turki mulai menyebut mereka wildcard berbahaya musim ini. Meski tak sebesar tim-tim raksasa, Manisa punya semangat yang tak bisa dibeli dengan uang. Pemerintah kota dan sponsor baru mulai berdatangan sejak Megawati bergabung. Kami sadar, ini kesempatan emas membawa Manisa naik ke level berikutnya, ujar manajer klub dengan bangga. Dan kini, seluruh mata tertuju pada satu tanggal, pekan keempat. Megawati dikabarkan sudah berlatih penuh, siap tampil di kandang sendiri melawan Karsia KSK. Pelatih Kazan mengonfirmasi, jika tak ada hambatan, fans akan segera melihat debutnya. Setiap unggahan Manisa di media sosial kini dibanjiri ribuan komentar dari Indonesia dan Turki. Semua menanyakan hal yang sama. Kapan Megawati main? Akun resmi klub pun menjawab santai tapi penuh makna. Kami hanya seperti kalian yang saat ini menunggu. Dan bagi warga Manisa, voli bukan lagi olahraga pinggiran. Tribun latihan selalu penuh. Anak-anak datang membawa bendera bertuliskan Go Megatron. Para ibu-ibu mengenakan jersey bertuliskan Manisa 8 Megawati. Aura optimisme menyelimuti kota ini. 3 pekan baru berlalu, tapi kisah Manisa BBSK sudah seperti drama olahraga penuh warna. 2 lawan mundur, 1 kemenangan heroik, dan seorang bintang besar yang siap menerangi langit Turki. Satu demi satu, klub besar melakukan persiapan megah. Namun, di sudut barat negeri itu, ada satu tim yang diam-diam menyalakan barak dalam senyap. Manisa BBSK, klub yang dulu dipandang sebelah mata, kini berubah menjadi api yang siap membakar seluruh liga. Ya, semua berawal dari satu keputusan berani. Ketika klub lain berebut nama besar, Manisa justru membangun dengan visi berbeda, menciptakan keseimbangan antara kekuatan, kecerdasan, dan semangat. Dan itulah yang kini mereka miliki. Di lini depan berdiri sosok yang tak asing lagi bagi dunia voli, Megawati Hangestri Pertiwi. Dari Indonesia ke Turki, dari Asia ke Eropa, Megawati datang bukan sekadar menambah daftar pemain asing, tapi membawa identitas baru untuk Manisa. Spike kerasnya seperti petir yang menembus tembok baja. Mentalitasnya dingin, disiplin, dan fokus seperti prajurit di medan perang. Setiap kali ia melompat, seisi stadion menahan nafas. Setiap kali ia menghantam bola, sorak-sorai pecah. Megawati bukan hanya pencetak poin, dia adalah simbol kebangkitan. Namun, Manisa bukan hanya tentang satu pemain. Lihat bagaimana mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Perpindahan bola cepat, transisi halus dari bertahan ke menyerang, dan komunikasi yang solid membuat permainan mereka sulit dibaca. Setter Dennis kini memainkan peran vital, mengatur ritme seperti dirijen yang mengendalikan orkestra. Bola-bola yang dulu monoton kini jadi teka-teki. Siapa yang akan menyerang berikutnya? Lawannya bingung, sementara Manisa semakin percaya diri. Di sisi sayap, pemain-pemain baru membawa warna segar. Ada kecerdasan Eropa, semangat Amerika Latin, dan determinasi Asia. Semua melebur menjadi satu gaya khas Manisa, cepat, agresif, dan tak terduga. Pelatih Gorkem Kazan tak ingin menciptakan tim yang kuat, tapi tim yang bisa berpikir,
bereaksi, dan menyerang seperti satu tubuh hidup. Ia sering berkata, "Kami bukan tim besar, tapi kami akan membuat tim besar terlihat kecil." Dan kini ucapannya bukan sekadar motivasi, itu kenyataan yang mulai terbentuk di lapangan. Dalam beberapa pertandingan uji coba, Manisa tampil menggila. Spike dari sisi kanan, tip dari tengah, lalu serangan cepat dari kiri. Semua berlangsung dalam hitungan detik. Setiap rally jadi pertunjukan kecepatan dan keberanian. Para pengamat menyebutnya era baru dalam gaya bermain voli Turki. Publik pun mulai sadar, ini bukan lagi Manisa yang dulu. Ini adalah Manisa versi baru, tim dengan nyala api di mata dan keyakinan di dada.